iya iya itu ya. Oh iya betul. Masih di pelabuhan. Mau lihat lokasi ya? Balik kapan balik? Nggak ada. Apa sih? Ya, ya. Dia tahu diri jalan-jalan dulu situ. Macam lagi. Tadi ya. Bapak petugas sudah duduk. Saya mau Mega Orkestra. Dan saya banggakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya beserta Ibu Negara
beserta para menteri, gubernur, dan semua pejabat baik dari Jakarta untuk melihat langsung. Meskipun sejak hari pertama kami semua telah melakukan langkah-langkah untuk membantu saudara-saudara yang mengalami musibah ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kecamatan Wasior, Distrik Wasior, dan 2 distrik yang lain di Kabupaten Teluk Wondama ini. Saya mengucapkan bela sungkawa, rasa duka atas wafatnya saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana ini. Sambil kita mendoakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya berharap keluarga yang ditinggalkan tetap tabah, tawakal, menerima cobaan ini, dan kemudian pada saatnya mengarungi kehidupan di masa depan sebagaimana sebelumnya. Ini musibah, ini bencana alam. Bukan hanya di negara kita, tetapi di banyak negara di dunia ini memang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana alam. Penyebabnya banyak, antara lain apa yang disebut dengan perubahan iklim. Perubahan iklim itu juga sebagian karena kesalahan umat manusia di dunia. Kesalahan beratus-ratus tahun. Akhirnya dunia kita sekarang ini banyak terjadi musibah bencana. Oleh karena itu, karena bencana ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, ke depan kita harus bersiap diri untuk menghadapi seperti itu, sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diselamatkan dan dijauhkan dari bencana-bencana serupa, bencana-bencana yang telah terjadi sebelumnya. Saudara-saudara, saya juga datang di sini selain melihat langsung daerah bencana ini, juga saya gunakan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di tempat-tempat sementara seperti di tempat ini, maupun kemarin saya datang di Manokwari. Saya juga sudah datang ke rumah sakit, bertemu saudara-saudara kita yang dirawat di Manokwari, sekitar 20 orang kemarin. Saya sapa satu persatu dan saya doakan dengan pengobatan yang kita lakukan sekarang ini, mudah-mudahan mereka lekas sembuh, kemudian bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Saudara-saudara, setelah melihat keadaan seperti ini tadi, setelah mendengarkan laporan Pak Bupati, kemarin mendengarkan laporan Pak Gubernur, maka saya telah menginstruksikan agar kegiatan tanggap darurat untuk membantu saudara-saudara yang perlu dibantu, yang semula keadaan ini berakhir tanggal 18, kita perpanjang 2 minggu lagi, sehingga semua kegiatan tanggap darurat bisa dilaksanakan. Dalam kegiatan tanggap darurat ini yang diprioritaskan mengobati, menyembuhkan, menangani yang luka ataupun yang sakit. Kemudian memberikan bantuan logistik, makanan, obat-obatan, air bersih yang diperlukan oleh saudara-saudara yang sementara berada di tempat penampungan ataupun tempat hunian. Menambah lagi alat-alat berat untuk membersihkan puing-puing, apakah batu atau pohon-pohon dan semua yang ikut menyapu wilayah ini yang sekarang masih kita lihat tempatnya, agar segera bisa bersih lagi. Kalau lingkungannya makin bersih, maka kita berharap tidak ada penyakit yang berjangkit di tempat ini. Pendek kata, kegiatan tanggap darurat ini harus dilanjutkan, ditambah lagi alat-alatnya, ditambah lagi petugasnya, agar
bisa dilakukan semua bantuan yang diperlukan oleh saudara-saudara yang memerlukan. Yang kedua, bersamaan dengan masih berlakunya tanggap darurat ini akan disiapkan rencana induk oleh daerah, dalam hal ini Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Wondama, dengan bantuan pusat. Dalam hal ini adalah jajaran kementerian-kementerian terkait. Tujuan dari pembuatan rencana induk ini adalah setelah tanggap darurat selesai, apa yang mesti kita lakukan. Membangun kembali misalnya daerah pemukiman ini, membangun kembali pasar, tempat-tempat publik, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Semua itu harus kita lakukan dalam periode atau masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebelum semuanya dibangun kembali, perlu disiapkan hunian sementara atau disebut dengan huntara, sekolah-sekolah sementara atau yang dikenal dengan setara. Sambil selesainya bangunan ini, diharapkan keadaannya lebih baik dari yang sekarang ini, hanya tenda. Nanti ada bangunan yang lebih permanen, lebih baik, sehingga bisa dihuni lebih baik, sambil kita melakukan pembangunan kembali daerah-daerah yang terkena bencana ini. Ini juga mesti direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dengan material dan logistik yang diperlukan. Di samping itu, saudara-saudara, kita juga melihat ada 4 aliran sungai yang kemarin membawa lumpur, batu, patahan pohon, sehingga menyapu daerah atau distrik ini. Kita akan pertimbangkan nanti apakah tempat-tempat hunian yang betul-betul di muara sungai, 4 sungai itu masih aman di situ, atau kita geser beberapa tempat. Ini kita pikirkan baik-baik. Saya ingin mendengarkan saran dari Pak Bupati, saran dari masyarakat, saran dari Pak Gubernur. Kalau memang sangat tidak aman yang persis ke aliran sungai itu, ya kita geser beberapa tempat sambil dicari tempat yang lebih aman. Semua saya serahkan kepada daerah, sarannya seperti apa. Yang penting bagi saya, saudara-saudara yang akan tinggal di sini lagi itu aman. Karena tidak tahu apakah 3 tahun lagi ada hujan sangat deras seperti kemarin, karena perubahan iklim. Nah, kalau ada hujan, meskipun kita berdoa pada Tuhan, jangan ada banjir lagi. Tetapi kalau kita sudah mengalihkan tempatnya yang lebih aman, insya Allah apapun yang terjadi, saudara bisa lebih aman dan bisa selamat. Itu juga kita lihat nanti apa yang bisa kita lakukan dalam membangun kembali pemukiman beserta fasilitas-fasilitasnya. Saudara-saudara, saya tahu bahwa untuk membangun kembali diperlukan material, bahan-bahan bangunan. Untuk mempercepat, saya kira Pak Gubernur, Pak Bupati, di samping yang ada di tempat ini, kita juga perlu bantukan dari pusat, dari tempat yang lain, agar lebih cepat datang bahan-bahan bangunan, sehingga lebih cepat bisa dibangun kembali daerah pemukiman ini. Kemudian karena medannya sulit, cuaca kadang-kadang tidak bersahabat, di samping petugas-petugas yang ada, saya sudah menginstruksikan jajaran TNI utamanya dan Polri untuk ikut membantu pembangunan kembali daerah ini, sehingga harapan kita lebih cepat. Saudara-saudara, saya dilapori ada yang ingin kembali ke daerah asal, misalnya ke Sulawesi Selatan. Kalau itu menjadi pilihannya, tentu pemerintah tidak bisa menahannya. Kalau memang ada yang ingin kembali, pemerintah akan memberikan bantuan angkutan dan logistik yang diperlukan selama di perjalanan. Dengan demikian bisa sampai ke tempat tujuan dengan baik. Kalau memang ada yang ingin kembali ke tempat asal, yang ingin tetap tinggal di sini, tentu dipersilahkan, dan sesuai dengan rencana akan ada pembangunan kembali yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saya mengetahui seperti kejadian di Aceh, kejadian di Sumatera Barat, kejadian di Jogja. Biasanya yang terkena musibah itu suka ada yang disebut trauma, ingat
sedih, kadang-kadang apa bahasa yang lebih mudah ya, bukan linglung dalam arti apa, tapi sedih, sangat sedih gitu. Kehilangan Ya, orang yang disayang. ya, kehilangan orang yang disayanginya. Saya sudah meminta Pak Gubernur, Pak Bupati bisa dilakukan bimbingan-bimbingan dari yang ahli. Dengan demikian bisa kembali menerima keadaan, menerima musibah ini dan menjalani kehidupannya di masa depan. Saudara-saudara, itu semua yang sebagian sedang kita lakukan, sebagian akan kita lakukan untuk menuntaskan proses tanggap darurat, proses rehabilitasi, dan proses rekonstruksi. Saya masih akan melihat semua nanti dari ujung ke ujung, karena nanti malam saya masih berada di Manokwari untuk memikirkan kembali, merencanakan, dan mengambil kebijakan atau keputusan apa saja yang mesti dilakukan untuk daerah ini, untuk saudara-saudara semua. Selama berada di daerah sementara, saya minta kesabaran. Ya, memang tempat hunian sementara, berbeda dengan rumah yang sebenarnya. Saya mohon sabar sambil tetap tabah dan tawakal, memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, mohon pada Allah agar musibah ini tidak terjadi lagi, dan berikan kesempatan pemerintah, utamanya pemerintah daerah, untuk membangun kembali, memulihkan keadaan ini. Saudara-saudara, itulah sampaikan salam saya yang tidak bisa hadir di sini, dan marilah kita bersama-sama mendoakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing di tempat saja, untuk dengan permohonan pada Tuhan, semoga saudara-saudara kita yang wafat karena bencana ini hidup tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, diterima amal baktinya, dan kemudian yang ditinggalkan tawakal dan tabah. Mari kita berdoa mulai. Amin. Selesai, saudara-saudara. Demikianlah saya beserta Ibu Negara dan para Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati masih akan keliling-keliling di sini untuk melihat semuanya, supaya saya tahu lebih banyak lagi apa yang terjadi dan sekali lagi apa yang kita lakukan ke depan. Terima kasih saudara-saudara, terima kasih atas kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, jalan kita yang sudah diaspal bagus ditutup. Bukan alur sungai. Iya, alur sungai diatur semua di sini. Seperti di sana ada rumah sakit, sungainya alur rumah sakit kita harus melalui rumah sakitnya. Dokter bilang, kepala bidang Pak pelayanan medis bilang, kamu harus cari sungainya sebelah kiri, iya. 2 meter Pak, bayangkan. Kan dari ketinggian dia, bau banjir, deras. Keluar dari sini keluar dia. Yang iya, saya tahu gitu kan. Ya.
Yes, jalan. Siap. Iya, ngomongnya awar. Babi banyak Pak ini. Di banyaknya hujan air bersih itu setiap metrik ton dibanding dengan 1 drum air kan berat, dengan jutaan drum. Orang meninggal itu karena ini ya batu-batuan. Kalau air mungkin orang masih bisa. Ini keangkat dari atas dari belakang. Dari atas berapa? Dari atas, kan Dari atas kan ada jauh lebih baik. Alat beratnya harus banyak Pak. Iya. Tapi kalau alat beratnya kurang akan lama sekali. Barangkali marinir sama angkatan darat lah. Jadi dua badan. Iya. Iya, silakan pokoknya nanti marinir sama seni angkatan darat sama marinir punya. Sampah-sampahnya kita bersihkan. Ini kalau manual kan alat berat Iya, Bapak. ini terlindungi karena ada pohon ini. Motor. Right. Aku mau motor, Mas. Selamat ya. Iya. Tapi rumahnya hebat ini nggak kena itu. Iya. Itu aja. Jam 8 pagi untuk yang melakukan apa? Bisa bangun begini, saya lihat kiri kanan hancur, rumah-rumah hancur semua. Lalu saya duduk dan di sini tidak punya kayu lobby di sini. Iya. Daerah ini butuh. Betul semua. Iya. Terima kasih Pak ya. Kasih salam buat Tuhan. Bersyukur pada Tuhan ya. Amin. Kamu ke Jawa lagi. Ya. Pak Gubernur pelatih sini boleh. Siap. Saya ingin hanya menunjukkan pada rakyat bahwa kita ini tidak muncul. TV, untuk lagi TV. Jadi Pak Bupati saran dari garbage, pohon-pohon besar,
puing-puing rumah, batu-batu, sisa-sisa lumpur, ini memang alat berat sangat diperlukan. Tenaga manusia yang sudah kita persiapkan, batalion seni dari Angkatan Darat dan juga dari berat, supaya mengejar kecepatan. Dan saya tidak punya keahlian teknis mau diapakan batu-batu nanti ini, apakah dikumpulkan dengan cara apa atau didemolisi, tapi yang jelas ya bisa digunakan lah untuk material bangunan. Saya kira Allah menciptakan benda-benda ini ada tujuannya. Terus tadi kita lihat yang betul-betul garis sungai itu memang nggak selamat itu, tapi yang nyamping 100, 200, 300 meter relatif selamat ya. Apa yang kita pikirkan betul, saya sampaikan tadi Pak Bupati, jangan dipaksakan membangun di persis garis sungai itu ya, sebab kalau nasib tidak baik, siapa tahu hujan deras lagi, yang tahu kapan begitu, nanti tidak aman saudara kita. Damage assessment saya kira perlu dibikin secara bagus, baik BNPB maupun PU dan lain-lain, supaya master plan kita kena, dan alokasi sumber daya termasuk anggaran juga pas itu. Kayu-kayu kan bisa digunakan. Ya, bisa saja. Dulunya. Jadi kata Pak Gubernur Pak Abram itu ada lagu yang hutan lihat ini, tapi terjadi juga. Oh, betul. Ini batas kerusakan di sini. Sebelah sana Masih ada lagi? Ada lagi. Yang hancur jembatannya. Saya dengan Pak Bupati sama teman menteri yang Pastikan batu-batu. Setelah saya bersama para menteri terkait, Gubernur, Bupati melihat langsung daerah yang paling parah dalam musibah banjir bandang ini, dapat menarik sejumlah kesimpulan. Pertama, ternyata daerah yang betul-betul persis pada aliran sungai, 4 aliran sungai yang membawa batu-batuan yang kita lihat di belakang ini, pohon-pohon yang besar-besar juga kita lihat di sekeliling kita, tanah lumpur ya, itu menerjang langsung. Dengan demikian dalam pembangunan kembali nantinya kita harapkan jangan dibangun rumah yang betul-betul persis pada garis aliran sungai ini. Kita lihat juga tadi yang tidak langsung pada aliran sungai, 100 meter ke kanan kiri atau 200-300 meter di sebelah kiri kanan relatif selamat. Kalau ada kerusakan kecil. Ini untuk dipedomani oleh Pak Gubernur dan Pak Bupati di dalam pemukiman kembali, pembangunan kembali tempat ini. Yang kedua, kita lihat dari tadi pohon-pohon besar yang tumbang utuh dengan akarnya, termasuk batu-batu ini bisa digunakan, bisa didaya gunakan untuk pembangunan kembali distrik-distrik ini sebagai material atau bahan bangunan. Artinya jangan disia-siakan, karena itu juga sumber yang baik untuk mendirikan bangunan-bangunan. Yang lain yang pernah saya sampaikan di Jakarta, karena hari pertama kedua
masuk informasi kepada saya, katanya banjir besar ini datang akibat pembalakan liar di rangkaian bukit yang berada dekat dengan ketiga distrik ini. Kita lihat langsung hari ini. Saya lihat dari foto udara hari-hari pertama ketika bencana datang, itu tidak benar. Bahkan apa yang sudah ditinjau oleh beberapa pejabat terkait dari udara, lapis kedua dari perbukitan ini pun juga. Tetapi satu hal justru, andai kata bukit-bukit ini gundul ataupun rusak akibat pembalakan liar, hampir pasti bencananya ini akan jauh lebih dahsyat, korban akan jauh lebih banyak. Ini memberi pelajaran pada kita untuk sekali lagi memelihara, menjaga hutan-hutan, lingkungan di sekitar pemukiman. Saya punya pengalaman waktu meninjau banjir bandang di Jember beberapa tahun yang lalu. Saya datang seperti ini dan memang di Kejahuan ada 3 bukit yang relatif gundul. Sehingga tidak seberat ini medannya, tapi banjir bandangnya cukup parah akibat itu. Jadi kita ambil hikmahnya bahwa karena terpeliharanya hutan di belakang kita ini, meskipun cukup besar bencana ini, akan jauh lebih buruk kalau lingkungan ini juga buruk. Sekaligus mengingatkan pada seluruh rakyat Indonesia dimanapun, mari kita rawat betul lingkungan kita, hutan-hutan kita, apalagi yang berdekatan dengan daerah bencana. Ulangi, daerah pemukiman. Saya juga melihat bahwa melihat besarannya seperti ini, Pak Menteri PU, Kepala BNPB, Gubernur, Bupati, ini memang tambahan alat berat sangat diperlukan. Kita sudah memutuskan ada 2 batalion TNI, 1 batalion ZENI Angkatan Darat, 1 satuan serupa dari Marinir, ditambah dengan satuan kepolisian yang diperlukan membantu proses rekonstruksi pembangunan kembali. Nah, apa yang mereka lakukan